Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi sama aku Foni Nurstiani. Kali ini aku akan membahas materi perpajakan, yaitu tentang PPh pasal 21 dan cara perhitungannya. Pastinya kita sudah tahu dan mengenal betul bahwa setiap orang sudah berpenghasilan, baik karyawan ataupun pegawai, harus dipotong pajak. Pajaknya apa sih? Yaitu PPh pasal 21. Dan setiap tahunnya untuk pegawai negeri ataupun swasta pastinya harus membayar pajak PPh pasal 21. Oke, kita masuk ke definisi PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan juga kegiatan yang dilakukan oleh pribadi subjek pajak dalam negeri. Jadi, pemasukan ataupun income yang berhubungan dengan pekerjaan harus ada hubungannya dengan PPh pasal 21. Kira-kira apa saja sih yang mempengaruhi pemotong PPh pasal 21? Yang pertama, pemberi kerja. Yang kedua, bendahara atau pemegang kas pemerintahan. Yang ketiga, dana pensiun, badan penyelenggaraan jaminan sosial, tenaga kerja, dan badan-badan lainnya. Yang keempat, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, serta badan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa. Yang kelima, penyelenggaraan kegiatan. Lanjut, perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap atau penerima pensiun, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan bruto. Yang kedua, penambah penghasilan bruto. Yang ketiga, pengurang penghasilan bruto. Yang keempat, PTKP penghasilan tidak kena pajak. Yang kelima, PKP penghasilan kena pajak. Dan yang terakhir, tarif pajak. Nah, pertama kita bahas dulu penghasilan bruto. Penghasilan bruto ini apa saja? Jika kamu pegawai tetap, baik di perusahaan swasta ataupun negeri, pasti memiliki gaji pokok. Ya dong, pasti kan? Gaji pokok itu disebut penghasilan bruto atau mungkin tunjangan. Nah, dua hal tersebut akan menjadi penghasilan bruto kamu atau penghasilan kotor. Bisa juga dasar penghasilan kamu seperti itu. Kemudian, apa saja hal-hal penambah penghasilan bruto? Penghasilan bruto yang pertama yaitu penghasilan tidak rutin. Contohnya ada bonus, terus apa lagi? Lembur, dan yang terakhir THR. Kedua, premi JKK, jaminan kecelakaan kerja. Lalu yang ketiga, premi JKN, jaminan kematian. Yang keempat, premi JKS, jaminan kesehatan. Yang kelima, tunjangan PPh. Dan yang terakhir, premi BPJS yang dibayarkan oleh perusahaan. Jika kamu memiliki semua ini, berarti kamu ada di perusahaan yang tepat. Oke, lanjut. Apa saja hal-hal yang mengurangi penghasilan bruto? Yang pertama, biaya jabatan. Biaya jabatan ini 5% dari penghasilan bruto atau maksimal 6 juta per tahun untuk karyawan tetap ya. Yang kedua, iuran pensiun, THT atau tabungan hari tua, JHT atau jaminan hari tua yang dibayarkan sendiri. Ini juga termasuk untuk karyawan tetap. Yang ketiga, biaya pensiun 5% dari penghasilan bruto atau maksimal 2,4 juta per tahun. Ini hanya termasuk bagi yang penerima pensiun saja. Dan kemudian yang terakhir, PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Apa itu PTKP? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan tidak kena pajak adalah komponen pengurang dalam menghitung besaran pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atau bisa juga
juga dimaknai sebagai besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak. Ada kriteria atau golongan-golongan tertentu terhadap PTKP ini. Kalian bisa lihat sendiri, nanti aku munculin. Yang pertama ada PTKP pria atau wanita tidak kawin. Yang kedua ada PTKP pria kawin. Yang ketiga ada PTKP suami dan istri digabung. Begitu seterusnya, dan itulah nilai PTKP-nya. Karena ini akan menjadi pengurang penghasilan bruto. Penghasilan bruto kita selama 1 tahun. Kemudian ada juga tarif pasal 17 ayat 1A. Nah, ini dia nanti aku munculin tarif PPh wajib pajak orang pribadi. Ini juga bisa disebut lapisan penghasilan kena pajak. Nah, setelah penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang penghasilan bruto, kemudian dikurangi lagi dengan PTKP, maka akan muncul nominal PKP yang sebenarnya. Oke, kita masuk ke contoh kasusnya. Budi seorang manajer di sebuah perusahaan. Setiap bulannya dia mendapatkan gaji sebesar 12.400.000. Ia sudah menikah dan belum memiliki anak. Biaya jabatannya setiap tahun yaitu 4 juta. Setiap tahunnya ia membayar iuran dana pensiun sebesar 1.800.000. Pajak terutang Budi adalah, nah, cara jawabnya diketahui. Gaji per bulan 12.400.000. Biaya jabatan per bulan 5% dikali 4 juta, yaitu sama dengan 200.000. Kenapa 5%? Karena biaya jabatannya masih di bawah 50 juta. Iuran dana pensiun per bulan yaitu 1.800.000 dibagi 12 bulan sama dengan 150.000. Kita masuk ke pembahasan. Gaji per tahun 12.400.000 dikali 12 bulan sama dengan 148.800.000. Biaya jabatan per tahun tadi udah dikasih tahu yaitu 4 juta. Iuran dana pensiun per tahun 1.800.000. Gaji per tahun dikurang biaya jabatan per tahun dikurang iuran dana pensiun per tahun, maka gaji bersihnya selama 1 tahun yaitu 143 juta. PTKP-nya 58.500.000. Kenapa bisa 58.500.000? Karena si Budi ini sudah menikah tetapi belum memiliki tanggungan punya anak belum. Nah, gaji bersih per tahun dikurang PTKP sama dengan 80.500.000. Jadi PKP penghasilan kena pajaknya yaitu 84.500.000. Nanti aku tampilin di sini lapisan tarif pajaknya. Lapisan tarif pajak yang pertama 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. Lapisan tarif pajak yang kedua 15% dikali 34.500.000. Karena 84.500.000 dikurang 50 juta masih ada sisa 34.500.000. Jadi lapisan tarif pajak yang kedua itu 5.175.000. Nah, 5.175.000 ditambah 2.500.000 hasilnya 7.675.000. Masuk ke PPh 21 per tahunnya. Nah, sedangkan PPh 21 per bulannya 3
tinggal dibagi aja. 7.675.000 dibagi 12 bulan sama dengan 639.583. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.